Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali setelah beberapa saat karena ada gangguan teknis begitu kita tidak bisa tayang, tidak bisa menemui banyak sedaya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dan juga untuk yang kedepannya betul-betul pertemuan yang ada manfaatnya, maslahah minat dunia ilal akhirah, amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salah satu yang merupakan target utama diturunkannya Al-Quran itu insyaallah sama-sama sudah kita sadari bahwa Quran itu membawa hidayah, membawa petunjuk bagi kita ini untuk menjadikan diri kita ini menjadi muttaqun. Muttaqun ini sebetulnya kalau kita tinjau dari sisi bahasa begitu, sebetulnya kebaikan yang ada pada diri seseorang dan juga seseorang itu bernilai baik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa kehadiran Al-Quran itu sebetulnya bukan sekedar membawa kita ini menjadi orang yang soleh secara pribadi, tetapi kehadiran Al-Quran ini adalah dalam rangka untuk menciptakan sebuah peradaban yang islami. Tentu peradaban yang Islam ini nanti akan berangkat dari kesolehan kita secara pribadi, tetapi kesolehan kita secara pribadi ini sesungguhnya bukan merupakan target utama. Ini adalah target awal dari Al-Quran untuk membentuk target yang berikutnya, yaitu untuk menciptakan peradaban dunia ini yang betul-betul Islami. Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu sama sekali tidak ada sedikit pun yang meragukan begitu. Tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita ini untuk menapaki kehidupan ini dengan berbekal petunjuknya Al-Quran. Makanya di awal surat Al-Baqarah Allah dengan tegas mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, memberikan bimbingan pada kita ini menuju pada kualitas diri kita yang disebut dengan muttaqin. Jadi sekali lagi kualitas muttaqin ini bukan sekedar kualitas soleh binafsih, ya, tetapi soleh binafsih wa bighairih, kebaikan yang ada pada diri kita dan berefek baik terhadap yang lain. Muttaqun itu kan seperti itu. Oleh karena itu ini yang perlu kita renungkan bersama. Kalau kita mengacu kepada ayat yang lain, misalnya kita membawa surat Al-Baqarah ayat 21 ke dalam pola pikir ini. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ingatlah, karena setelah ayu ini ada hak. Hak itu berfungsi litanbih, sebagai peringatan pada kita ini. Jadi ya ayyuha itu ajakan sekaligus peringatan. Jadi ya-nya itu ya nida yang mengajak kepada kita, kemudian hanya ini ada halitanbih untuk memberikan peringatan pada kita. Jadi sekaligus ini terkumpul ajakan sekaligus sebuah peringatan pada kita.
Apa isinya? U'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadahlah kamu sekalian itu kepada Rabb kamu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan supaya kita ini beribadah kepada Rabb. Artinya apa? Dasaran ibadah kita ini adalah dasaran bahwa Allah itu adalah Rabb. Karena di dalam Al-Quran itu kan kadang-kadang Allah menyebut dirinya sendiri dengan Allah, kadang-kadang menyebut dirinya itu dengan Rabb. Nah, ini memiliki makna yang berbeda, walaupun sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah itu ya sama, ya Allah itu sendiri, tetapi dengan penggunaan kalimat yang berbeda atau kata yang berbeda. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab kan kalimah itu mengandung stressing, mengandung titik tekan yang berbeda. Kalau Allah menggunakan kata Rabb untuk mewakili dirinya, sebetulnya kita ini diajak, diingatkan oleh Allah supaya berpikir bahwa Allah itu adalah Rabb, bahwa Allah itu adalah pembimbing kita, bahwa Allah itu adalah zat yang memenuhi kebutuhan kita ini. Itu Rabb, yang membimbing, yang mendidik, yang memberikan seluruh kebutuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan itu Rabb. Makanya orang beribadah ini dasarannya itu adalah bahwa diri kita ini menyembah Allah itu pertama karena Allah itu telah membimbing kita. Kemudian yang kedua, alladzi khalaqakum, Rabb inilah yang telah menciptakan kamu sekalian. Makanya di dalam konteks kita ini beribadah kepada Allah, sesungguhnya yang paling tinggi nilainya itu adalah ketika pondasi ibadah kita ini adalah pondasi mengingat masa lalu. Mengingat masa lalu dan mengingat masa sekarang, di mana Allah secara teoritis itulah yang menciptakan kita. Jadi Allah yang telah menciptakan kita, alladzi khalaqakum. Setelah Allah menciptakan kita, Allah mensifati dirinya itu dengan Rabb. Artinya Allah tidak sekedar menciptakan kemudian dibiarkan saja kita ini, tetapi kemudian dibimbing oleh Allah. Bentuk bimbingannya ini adalah diturunkannya Al-Quran itu. Ini bentuk bimbingan dari Allah. Walaupun sesungguhnya bimbingan dari Allah itu kalau secara ilmu tafsir itu ada yang melekat pada diri kita. Karena bimbingan atau hidayahnya Allah itu kan sebetulnya ada 4. Yang pertama naluri. Setiap kita ini punya naluri kebaikan. Walaupun pada sisi yang lain kita juga punya naluri yang tidak baik, tapi naluri baik ini ada. Kemudian yang kedua, panca indera kita ini itu juga sebagai bagian dari bimbingan Allah. Maka Allah sampaikan sekedar mengingatkan, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal absar wal afidah. Pada saat kita dilahirkan oleh ibu kita, melalui perut-perut ibu kita ini, kita tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala sam'a wal absar. Kemudian Allah menciptakan as-sama, pendengaran, wal absar, dan penglihatan. Jadi memang urutannya seperti itu. Bayi yang baru terlahir itu yang bisa difungsikan dari panca inderanya itu pertama adalah pendengaran, as-sam'a, baru setelah itu absar, penglihatan. Ini semuanya juga bagian dari hidayahnya Allah, bimbingannya Allah. Wal afidah, dan kemudian yang ketiga ini adalah hati, termasuk pikiran kita, itu bagian dari bimbingannya Allah. Nah, ketiga-tiganya ini kemudian dilengkapi oleh Allah dengan hidayah bil wahyi, yaitu hidayah dalam bentuk wahyu yang diturunkan Allah kepada para rasul. Jadi setiap umat itu sesungguhnya tidak ada yang tidak pernah dikirimi rasul. Jadi setiap umat itu pernah dikirimi rasul, walaupun mungkin ada beberapa orang atau banyak orang yang tidak bertemu dengan rasulnya, tapi umat itu pasti dikirimi rasul. Bahkan Allah SWT menyampaikan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Aku, Allah, itu tidak pernah akan mengazab satu kaum kecuali kalau kaum itu sudah saya kirimkan rasul kepada mereka itu.
Jadi kita ini harus hati-hati. Setiap orang yang membawa risalah dari Allah, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ini adalah bagian dari apa yang sesungguhnya dikirimkan Allah kepada kita ini. Karena kalau setiap saat ada nabi, tentu ini banyak sekali nabi, dan Allah sudah sampaikan bahwa Rasulullah ini adalah khatamul anbiya wal mursalin. Rasulullah ini adalah khatamul anbiya, artinya penutup para nabi, wal mursalin, dan penutup para rasul. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ketika kita ini beribadah, dan sewu Bapak Ibu sekalian, pondasi dasaran kita itu memang bermacam-macam. Ada yang pondasi dasaran kita sebetulnya semuanya itu tauhid, Pak. Sebetulnya semuanya itu juga lillahi ta'ala, tetapi lillahi ta'ala itu kadang-kadang yang mendasari, yang memotivasi kita beribadah ini kadang-kadang ada keinginan terhadap masa depan. Ya, jadi ada keinginan terhadap masa depan, tetapi juga ada pemikiran terhadap masa lampau. Dan yang paling tinggi nilainya kalau kita mengacu pada Rasulullah itu adalah bagaimana ketika kita beribadah ini mengacu pada masa lampau. Orang kan mengacu pada masa lampau itu maksudnya adalah bagaimana pondasi dasaran ibadah kita ini didasarkan pada satu keyakinan bahwa kita beribadah ini dalam rangka mensyukuri nikmatnya Allah. Mulai dari mensyukuri penciptaan kita, mensyukuri kelahiran kita, mensyukuri perjalanan hidup kita, mensyukuri apa yang saat ini kita miliki, yang semuanya itu adalah berasal dari Allah. Bahkan Allah juga menyampaikan dengan tegas di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ini mau menghitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, tidak mungkin kita ini mampu untuk menjangkau menghitung nikmat-nikmatnya Allah itu. Jadi ini yang perlu kita renungkan bersama. Tetapi kadang-kadang kita ini kan juga ada yang beribadah itu karena mengharapkan masa yang akan datang. Misalnya mengharapkan surganya Allah, mengharapkan balasan dari Allah, begini begitu. Sebetulnya sudah sah-sah saja. Artinya kita ini boleh lillahi ta'ala itu kita isi dengan keinginan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Itu juga lillahi ta'ala. Tetapi kalau mengingat apa yang pernah disampaikan dari Rasulullah ketika beliau ini ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, panjenengan itu orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi ibadah panjenengan itu luar biasa, sholat malam panjenengan itu luar biasa. Apa jawaban Rasulullah? Jawabannya dengan sikat beliau mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakuran. Apakah saya ini tidak suka bila disebut sebagai hamba yang bersyukur? Dan inilah yang menjadi pondasi atau landasan Rasulullah ini beribadah. Coba kalau kita bayangkan, kalau pondasi kita itu ke depan, misalnya kita ini sudah dijamin masuk surga, itu saya kira kita juga tidak begitu kuat ya semangat kita untuk beribadah. Lah untuk apa kita beribadah kalau surga itu sudah berada di tangan kita ini? Makanya kesyukuran ini menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi pondasi ibadah kita ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita sampaikan yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 itu Allah menyampaikan di akhir ayat, ketika kita ini menjalankan ibadah kepada Allah adalah la'allakum tattaqun, supaya kita ini berproses menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita misalnya membaca kitab-kitab i'rab atau ada i'rabul Qur'anil Karim, ketika menjelaskan tentang tattaqun ini, di dalam kitab itu disebutkan bahwa tattaqun fi'lun mudhari'un marfungun wa alamatu rafihi thubutin nuni wal wawu fa'iluhu. Itu dalam kitab i'rabul Quran disebutkan seperti itu. Ini perlu kita cermati ya. Jadi tatakun itu yang merupakan tujuan dari beribadah. Ibadah di sini itu lebih kepada ibadah mahdhah ya, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita.
itu Allah sampaikan tujuannya itu adalah tatakun, memproses diri kita ini menjadi orang yang bertakwa. Karena tatakun ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya sebuah proses kan. Sehingga kalau kita ini mengandalkan sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, hanya mengandalkan itu tanpa kita ini menjadi pelaku perubahan peradaban. Karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kehadiran Al-Quran ini mengajak pada kita ini untuk menjadi pelaku perubahan peradaban menuju peradaban Islami. Tapi kalau kesolehan kita ini hanya kesolehan secara pribadi, maka nanti belum ada jaminan resmi dari Allah Subhanahu wa taala kita ini termasuk penghuni surga. Karena Allah menjanjikan di dalam ayat yang lain bahwa yang dijamin masuk surga itu adalah uiddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Dan insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita ini meningkatkan kualitas diri kita dari tatakun setelah proses ibadah ini kita jalani, supaya kita ini bisa menjadi mutakun yang dijanjikan oleh Allah dengan surganya. Insya Allah akan kita sampaikan di dalam episode berikutnya. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampaikan ini menjadi bahan renungan bagi kita sekalian, yang intinya bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan kita ini dari proses tatakun menuju mutakun yang dijanjikan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah, fathun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.